Selamat siang semua saudara-saudari seiman yang berada di studio. Minggu ini ada banyak hal yang terjadi. Betul? Mungkin ada teman yang sedikit kecewa, putus asa. Memang kehidupan kita sehari-hari memang tidak mudah. Betul? Mari kita mengingat kembali firman Tuhan. Saya harap firman Tuhan akan menghiburkan atau menguatkan hati kalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan sebagai Maha Tahu semua, melihat kehidupan kami minggu lalu. Kami serahkan segalanya kepada Tuhan. Perasaan kami juga menyerahkan kepada campur tangan Tuhan. Tuhan akan mengurus semuanya. Kami siap mendengar firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi minggu ini kita akan masuk ke tema yang kedua. Orang yang akan berbalik kepada Tuhan. Ayat Manado Bible Chapel Hosea pasal 6 ayat 3. Kita sudah hampir 4 bulan kita belajar tentang hal ini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan kita bisa melihat satu demi satu berapa minggu kita sudah mengingat kembali. Akulah dia, orang yang menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mencari Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Semua yang ini baik, betul? Tetapi susah menerapkan di dalam kehidupan kita. Kemungkinan besar kita mungkin melihat dirinya sendiri lebih banyak gagal daripada sukses mengikuti semua yang ini. Tetapi hari ini kita akan menceritakan tentang kuncinya. Ya, saat kita gagal, kita tidak bisa melaksanakan sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana kita bisa berbalik kepada Tuhan. Jadi semua yang ini bukan hanya terjadi sekalian di dalam kehidupan kita, tetapi setiap momen kita seharusnya mengingat kembali semua ini. Ya, nanti mungkin pada awalnya tidak mudah menerapkan semua yang ini, tetapi semakin lama kita mengenal Tuhan dan melaksanakan semuanya A sampai F, kita itu akan menjadi lebih kebiasaan dan semuanya itu akan menjadi pupuk. 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 Ya, itu fertilizer. Dan Hosea pasal 6 ayat 3, pasal 6 ayat 3 berbunyi begini. Dan menarik karena ayat yang sebelumnya, mari kita akan berbalik kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Hosea pasal 6 ayat 1 bagian A. Ini sangat menghiburkan hati saya. Karena Tuhan sudah tahu kelemahan kita. Tuhan sudah mengerti kita tidak bisa melaksanakan semua firman Tuhan. Jadi Tuhan terus menguatkan hati kita. Ayo, tidak apa-apa. Saat kalian gagal, putus asa, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Jadi kita akan membaca Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 21. Kalian bisa pause dan kita akan melihat perumpamaan yang dibicarakan oleh Yesus Kristus. Kemungkinan besar kalian sudah tahu semua ceritanya yang ini. Tetapi hari ini kita lebih fokus ada 4 hal yang penting. Yang pertama latar belakang perumpamaan. Ada yang keluarga yang kaya. Dan Yesus. Ini Yesus
Dia menceritakan ini kepada manusia. Yesus berkata, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Dalam perumpamaan, yang pertama, kita akan melihat Yesus menyatakan hati Tuhan sebagai Bapa. Yang kedua, pelajaran tentang cara bertobat. Ya. Pelajaran tentang apa? Cara bertobat. Apa artinya bertobat? Saat kita membuat sesuatu yang salah, bukan sebagai hamba dosa, tetapi saat kita sudah menjadi anak Tuhan. Ini yang penting. Karena lihat ayat 11. Ada dua anak laki-laki. Ya. Yang ketiga, prosedur anak yang berbalik kepada Bapa. Saat kita jatuh dalam dosa atau sesuatu buat yang jahat, itu memang susah balik kepada Tuhan yang Maha Kudus. Tetapi hari ini perumpamaan ini sangat mendorong kita jangan lupa siapa yang Bapa di surga. Keempat, bagaimana kita menerapkan inti-inti yang di dalam perumpamaan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi waktu kita melihat cerita perumpamaan ini, mari kita berfokus 4 hal yang ini. Tahap yang pertama, apa yang anak bungsu minta kepada bapaknya? Dia minta harta benda duniawi. Katanya bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Pada awal, anak bungsu memperhatikan apa? Kekayaan duniawi, harta milik. Dan dia minta dan Bapa kasih harta kekayaan. Jadi kita bisa melihat bahwa dia memang senang karena dia dapat apa yang dia mau. Tetapi Hosea pasal 4 ayat 7, peringatan ini makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Ini peringatan dari Tuhan kepada semua orang-orang yang percaya. Saat kita hanya mencari harta milik duniawi, itu akan mengubah pikiran kita, ya, dan kepercayaan kita, iman kita kepada siapa? Kekayaan, kepunyaan kita. Dan apa yang Tuhan akan melakukan? Kutukar dengan kehinaan. Dan kita bisa melihat anak bungsu, dia dapat apa yang dia mau. Ya, duit. Dan apa yang dia lakukan dengan duit itu? Lukas pasal 15 ayat 13 dan 14, ini jelas bahwa beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia punya mulai melarat. Apa yang dia tahap pertama melakukan? Dia menjual seluruh bagiannya, pertama. Yang kedua, dia pergi. Kemana? Dia meninggalkan orang tua, bapa. Pergi ke negeri, dan dia memboroskan semua harta miliknya. Dan apa yang itu terjadi? Bencana kelaparan. Ya, Tuhan bilang apa? Kutukar dengan kehinaan. Ya. Setelah itu, kehidupan dia memang susah sekali. Penderitaan karena kehilangan harta miliknya. Apa yang dia percaya, semua yang hilang. Dan dia sekarang hidup di dalam penderitaan.
Memang susah. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita, betul? Ya, kadang-kadang kita selalu melihat, "Oh ya, kalau proyek ini selesai, pasti ini semua akan terjadi sesuai dengan rencana kita." Tetapi kebanyakan apa yang itu terjadi terbalik, tidak jadi, kita lebih susah, ya. Dan apa yang kita melakukan bekerja di dalam tempat kerja juga, ada beberapa hal yang terjadi membuat kalian sangat susah putus asa. Itulah yang waktu sama seperti yang ini. Melihat Lukas pasal 15 ayat 15 dan 16, penderitaan kesusahan dia begini. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Aduh, memang ini tidak mudah. Kasihan, ya. Dulu dia orang kaya, ya. Tapi sekarang dia orang miskin, tidak ada makanan, kelaparan, dan saat dia menderita, apa yang dia melakukan? Yang ini kunci. Lalu ia menyadari keadaannya. Dia mengingat siapa? Bapa. Ini kunci, ya. Dia bukan hanya memperhatikan, berfokus di situasi dia, tetapi dia mengingat kembali siapa itu bapa dia. Lalu dia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dalam pikiran dia, kita bisa melihat beberapa hal yang penting. Ini tahap keempat, momen yang mengingat Bapa dia. Yang pertama, dia apa yang dia menyadari dalam keadaan dia. Yang pertama, dia menyadari keadaan sejauh mana kehidupan dia. Dan dia mengakui bahwa dia tidak mampu menyelesaikan semua persoalannya terjadi di dalam kehidupan dia. Dia dulu percaya dirinya sendiri, dulu percaya kekayaan dia, tetapi sekarang dalam penderitaan itu mengubahkan pikiran dia. Betul, saya tidak mampu. Dan dia sekarang apa yang melihat? Bapa dia. Dia serahkan segalanya, perasaan dia pun dia serahkan semuanya kepada Bapa dia. Karena di Bapa rumah semuanya berlimpah-limpah makanannya. Apa yang dia sekarang butuh sekali ada di mana? Ya, di rumah Bapa. Tapi sekarang keadaan masih sama atau berubah? Masih sama. Masih dia mengingat Bapa dia sebentar lagi akan mati, ya, karena kelaparan. Momen yang dia mengingat Bapa dia, yang berikut momen yang dia memutuskan berbalik kepada Bapa. Ini bicara dia sendiri. Ini bicara kepada dia. Lukas pasal 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Apakah keputusan ini bagi anak ini tersebut mudah atau susah? Ya, tidak mudah. Ya, memang susah. Tapi sekarang siapa yang menceritakan perumpamaan ini? Yesus Kristus. Sekarang Yesus menyatakan hatinya Bapa dan sekarang menceritakan tentang manusia dalam penderitaan dan langkah demi langkah apa yang dia memutuskan dalam kesengsaraan ini.
Ini penting. Kesengsaraan, penderitaan, kesusahan, kepahitan selalu terjadi di dalam kehidupan kita, tapi saat kita percaya dirinya sendiri, situasi itu akan menjadi lebih parah. Jadi lebih bagus begitu memutuskan berbalik kepada siapa? Bapa. Langkah demi langkah kita akan melihat apa yang dia melakukan. Yang pertama, dia bangkit. Ya, memang dia lemah, ya. Tapi dia memutuskan, okelah, saya akan bangkit dan pergi. Dulu dia meninggalkan dari Bapa, tapi sekarang dia pergi kepada Bapa dia. Balik kepada firman Tuhan, ya. Dan dia akan berkata kepada Bapa, bertobat, mengakui. Yang ini penting. Jati diri dia, walaupun dia gagal, dia dah hidup dalam penderitaan, jati diri dia masih anak. Ya. Dan dia akan bertobat kepada Bapa dia membuat sesuatu yang berdosa karena dia meninggalkan Bapa. Ya. Jadi melihat tadi saat dia bertindak, dia dulu kaya, tidak mencari Bapa, dia hanya percaya dirinya sendiri, tapi sekarang dia hilang semuanya dan dia berpikir bahwa mari kita balik kepada Bapa. Dan apakah dia bertindak atau tidak? Dia bertindak. Saat dia bertindak, Lukas pasal 15 ayat 20 bagian A bilang ini. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saat dia mengingat kembali bapaknya, dia melaksanakan. Ini yang penting dalam kehidupan orang Kristen. Saat kita mengenal Tuhan dan saat Tuhan membicarakan sesuatu kepada kita, kita seharusnya bertindak. Dia sekarang bangkit dan pergi kepada bapaknya. Amsal 28 ayat 26 ini menjelaskan bahwa siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Betul? Banyak sekali sebagai orang Kristen, kita kadang-kadang gagal atau membuat sesuatu yang kurang baik, kita terus mau membela dirinya sendiri. Ada alasan, saya mau bicara ini. Apa artinya itu? Percaya dirinya sendiri. Lebih bagus menjaga dirinya sendiri, memegang sifat itu sikapnya sebagai orang-orang yang belajar. Kalau ada yang orang bilang sesuatu kepada kita, atau melalui firman Tuhan, saya sudah itu umurnya lebih 50 tahun, saya sudah belajar. Lebih bagus mendengar dulu. Karena saya bisa belajar dari anak pun kalau saya perhatikan kata-kata. Jadi jangan percaya dirinya sendiri. Ini anak bungsu dalam penderitaan kesusahan, dia serahkan segalanya. Dulu dia percaya dirinya sendiri, tetapi dia sekarang percaya siapa? Apa? Lihat, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Saudara-saudari seiman, kalian mau menjadi orang bebal? Oh, saya tidak mau. Kalau kalian menjadi orang bebal, kalian membawa semua keluarga ke dalam sesuatu yang salah. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Lihat, anak bungsu yang ini, ya, dia sepertinya gagal, ya, bangkrut. Tapi saat dia bangkrut, dia mengingat bapaknya dan dia memutuskan balik kepada bapa dan melihat apa yang itu akan terjadi di dalam kehidupan dia. Saat dia bertindak, yang ini penting. Yesus
berkata, siapa yang menunggu dia? Dia sekarang jalan-jalan, tidak ada tenaga, ya. Hatinya sudah, tapi Hosea pasal 6 ayat 1, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Dan Bapa anak itu sekarang menunggu. Saat dia bertindak untuk berbalik kepada Bapa, apa yang akan terjadi? Melihat gambaran ini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerakkan hatinya oleh belas kasihan. Ini yang Yesus Kristus memberitahukan kepada anak-anak Tuhan. Inilah yang hati Tuhan saat kita memutuskan berbalik kepada Tuhan. Maka jangan malu. Ingatlah, saat kita membuat sesuatu yang jahat, kurang baik, atau gagal, Tuhan selalu menunggu kita. Ya. Ini memang luar biasa. Dan bukan hanya itu, ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Apa yang kalian merasakan di dalam hati kalian saat melihat gambaran ini? Waktu saya menyiapkan firman Tuhan, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya sebagai manusia tidak ada yang baik. Sepertinya debu, sia-sia. Tapi Tuhan Bapa di surga selalu menghargai kehidupan saya. Dia selalu memperhatikan kata-kata saya. Dia selalu menunggu saya. Karena jati diri saya bukan hamba dosa. Dia selalu memanggil nama saya. Kamu adalah anak saya. Jangan lupa saudara-saudari seiman. Tuhan memanggil kita saat kita dilahirkan kembali sebagai anak Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan dan dia bilang, kamu adalah anak saya. Kata anak itu kepadanya. Sekarang dia mau bertobat. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Bukan hanya dia hanya menjual semua harta, tapi dia meninggalkan bapaknya. Dan aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Inilah yang pertobatan dia kepada Bapa. Saya membuat sesuatu yang baik, tidak baik. Jadi saya tidak bisa disebut anak Bapa. Dan kita bisa melihat dua-dua. Tadi dia minta, ya, apa yang dia cari? Harta benda di duniawi. Betul? Tapi apakah itu yang menyelamatkan dia? Ya, menolong dia? Tidak. Ya. Tapi saat dia berbalik kepada Bapa, apa yang itu terjadi di dalam kehidupan dia, kita akan melihat apa yang anak tersebut berkata kepada Bapa saat dia bertemu Bapa lagi. Dan kita bisa melihat apa yang Bapa dia menyediakan bagi anak yang berbalik. Melihat, ini siapa yang bilang kepada kita? Yesus Kristus. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaianlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tamban itu, sembelihlah dia, ya, dan marilah kita akan makan dan bersukacita. Bapa sangat senang saat kita berbalik pada dia.
Jadi Bapa menerima anak tersebut bukan sebagai hamba, tapi anak. Tadi anak bungsu bilang apa? Saya tidak bisa disebut anak. Tetapi Lukas pasal 15 ayat 23 bilang apa? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Jati diri kita tidak akan berubah. Saat dilahirkan kembali, kita tidak akan menjadi hamba dosa lagi. Kita sudah menjadi anak Tuhan, jati dirinya tidak akan berubah. Yang pentingnya, bagaimana kita bisa berbalik kepada Tuhan. Ya, kita akan melihat langkah demi langkah. Jadi Hosea sekarang menantang kita, jangan tinggal di dalam kejahatan kita, tetapi mari kita akan berbalik kepada siapa? Kepada Tuhan. Apakah kalian hari ini perasaannya putus asa? Tidak enak? Jangan perhatikan perasaan kalian. Kita sebagai anak Tuhan, siapa yang itu akan melindungi kita? Siapa yang itu akan membela kita? Tuhan. Jadi, mari kita percaya kepada Tuhan dan dengan keberanian, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. 4 tahap bagaimana anak bisa berbalik kepada Tuhan. Yang Bapak, yang pertama, anak itu tahu benar seperti apa yang sosok ayahnya. Kalian ingat tadi, saat dia dalam penderitaan, dia mengingat apa? Dia mengingat bapaknya. Ya, siapa itu Bapa? Itulah yang untuk kalau kita mengenal Tuhan yang lebih dalam penderitaan, dalam situasi kesusahan, kepahitan, kita bisa mengingat kembali siapa yang Bapa di surga. Jadi ini ya tahap pertama. Yang kedua, di tengah penderitaan dan kesalahan yang ia buat, anak itu ingat akan ayahnya. Dia bukan mengeluh, bukan mempersalahkan orang yang lain, ya, bukan menghakimi orang yang lain, tetapi dia mengingat akan ayahnya. Dia percaya kepada Tuhan. Itulah yang momen yang mengubahkan kehidupan dia. Dan ia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Ya, ini penting. Ya. Banyak orang Kristen mengakui mereka sudah percaya Tuhan, tetapi dalam kesusahan, apa yang sifat mereka, sikap mereka yang muncul, ya, langsung mengeluh kepada siapa? Tuhan. Aduh, mengapa? Karena apa yang mereka ingin tidak terjadi. Jadi mereka mempersalahkan Tuhan. Jangan, ya. Mari kita mengingat siapakah Tuhan sebagai Bapa di surga, melainkan menaruh kepercayaan kepada Sang Ayah. Yang keempat, dia lelah, dia lemah, tapi dengan segenap tenaga, ia melangkah pulang menuju ayahnya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Jadi kalian sudah mendengar cerita yang ini, ya. Memang menarik. Jadi ada pilihan. Apakah kalian mau berbalik kepada Tuhan yang Bapa di surga? Atau apakah kalian masih mau tinggal di dalam pikiran atau perasaan sendiri? Inilah yang momen kalian bisa memutuskan. Bapa di surga, jangan lupa dia selalu menunggu kita. Dia itu Bapa yang baik. Terima kasih. Inilah yang firman Tuhan.
kita akan ambil waktu untuk sharing.